Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Saya pernah mendapati satu kasus. Ustazah, tidak ada masalah dalam rumah tangga saya. Tapi please, gimana ya Ustazah hukumnya? Kenapa? Nih, kami baru seujung jari pernikahan, baru seminggu. Tiba-tiba apa kata mertua suami? Bilang kepada mantunya, kamu mas sekarang jadi mantu mama, padahal apa? Kamu masih kecil, itu ngerepotin mama. Ngerepotin apa mah? Ya kita kan tinggalnya satu komplek lah, jadi bertetangga. Ibumu itu kan karir, kerja. Begitu dapat cuti, hamil, melahirkan, kan nggak lama. Ya syukur-syukur kalau bisa digabung 3 bulan. Ada kalian kan cuma 1,5 bulan. Ya hamil lalu melahirkan. Nah selama kamu lagi, mamah kamu tuh lagi cuti, kamu tuh dipeluk melulu. Ya, artinya disusuin melulu, ya, dipentilin melulu lah begitu kan. Wah, akhirnya apa? Begitu udah 1,5 bulan, ibunya harus kerja. Udah deh, kamu itu diurus sama pembantu, sama mbak kamu. Dan mbak kamu itu yang begitu kamu nangis, apa yang dilakukan? Diajak keliling komplek, kamu tuh nangis. Ya, semua orang kan ngerti ini bayi bukan mau diajak cuci mata, bukan mau diajak jalan-jalan, enggak. Ini bayi cuman kepingin mentil kehangatan seorang ibu, karena selama 1,5 bulan kamu itu selalu didekap oleh ibu kamu, dipentilin sama ibu kamu. Akhirnya apa? Ya kita kan sebagai tetangga nggak tega. Kamu akhirnya si mantu laki-laki itu tuh diambil yang sekarang menjadi ibu mertuanya. Ya udahlah, kamu diambil oleh yang sekarang jadi mertua sama ibunya perempuan, kamu disusuin, kamu dipentilin. Jangan ngomong sama mamahnya, ntar diomelin. Udah, yang penting apa? Anak ini diam. Ya Allah, ternyata apa? Suami kamu itu adalah saudara susu si perempuan. Walaupun ustazah, ini sih aku nggak seumuran. Kenapa? Karena waktu ibunya perempuan menyusui si sekarang menjadi suaminya, itu memang sama kakak yang perempuan. Ya, jadi si ibu ini bersama dengan si mantu punya anak laki-laki. Ya, 2 tahun kemudian punya adik yang perempuan. Nah, adik susunya ini yang menikah dengan saudara sesusu. Kan kita bukan saudara sesusu. Maaf, berarti apa? Anda tidak paham. Yang namanya saudara sesusu itu urutan mahramnya sama dengan saudara nasab. Berarti apa? Kalau kita punya ibu susu, dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang namanya ibu itu ada 2. Ada wal walidat, ibu yang melahirkan, atau ar-radha'ah, ibu yang menyusui. Nah, yang namanya saudara sesusu itu urutannya sama dengan saudara semahram, senasab. Kalau kita punya ibu kandung, berarti ada ibu susu. Kalau kita punya saudara sekandung, berarti punya saudara sesusu. Kalau kita punya saudara adik atau kakak kandung, berarti kita juga punya adik atau kakak saudara sesusu. Nah, maaf, berarti apa? Suami Anda itu kan saudara kakak susu. Berarti apa? Tidak ada perceraian. Yang ada adalah batal pernikahan. Harus dibatalkan pernikahan. Ya karena apa? Ini saudara sesusu. Berarti si anak laki-laki ini
dia akan punya banyak saudara susu ya dengan ibu susunya ini. Dia punya ibu susu, dia punya bapak susu, dia punya kakak atau adik susu, dia punya saudara sesusu, dia punya paman susu, dia punya ponakan susu. Ya, dia punya kakek susu, dia punya nenek susu. Yang semua adalah mahram yang tidak boleh dinikahi. Ya Allah Ustazah, terus gimana? Ya harus dibatalkan. Karena tidak ada kebolehan menikah dengan garis saudara sesusu. Nah, untuk itu dari kasus ini saya jadi mikir, karena kan maaf ya, sekarang banyak bang ASI. Ya bukannya nggak boleh. Bagus, susu manusia itu paling bagus untuk manusia. Karena susu ibunya sapi paling bagus ya untuk anaknya sapi. Berarti apa? Memang Bang ASI itu bagus. Cuma please tolong didokumentasikan. Ini Bang ASI susu dari seorang ibu, siapa namanya, binti siapa. Kenapa? Karena nanti ya ketika ingin menikah, untuk anak-anak yang pernah meminum dari sumbangan Bang ASI, dia harus cek and recheck. Kenapa? Berarti dia banyak mungkin orang-orang yang harus dieliminasi. Kalau ternyata begitu dia jatuh cinta dengan teman kuliah, dia jatuh cinta dengan teman kerja, cek dulu ternyata apa? Hah? Kamu ternyata ibunya sama dengan ibu yang dulu mendonasikan ASI kepada aku. Berarti apa? Teng tong, kamu adalah saudara sesusu. Nah, dan ini benar-benar, apalagi mungkin yang namanya Bang ASI ya, berarti satu bayi laki-laki dia bisa jadi punya saudara susu banyak. Ya karena yang namanya Bang ASI ya, dari perempuan mana saja. Ini siapa nih yang bisa mau ya susu saya, karena saya alhamdulillah berlebihan susu. Oh iya, saya nggak apa-apa. Tapi harus setiap botol susu by name dan binti secara lengkap. Karena ini akan menjadi dokumentasi. Nah kalau sampai na'udzubillah min dzalik terjadi kasus kayak begitu, itu harus dibatalkan. Siapa yang berdosa? Perhatikan, bukankah waktu ijab qabul ada saksi? 2 orang saksi itu akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kenapa? Karena saksi itu fungsinya nggak hanya melihat wah lancar, sah. No, bukan itu. Fungsi saksi jauh sebelum bilang sah, cek dulu. Ya, kamu lagi hamil nggak? Ya, kamu istri orang nggak? Kamu sedang dilamar nggak? Ya, kamu statusnya dengan si laki-laki ini ya gimana? Mahram atau bukan mahram? Sesusu atau bukan sesusu? Jadi please bapak-bapak yang nanti ditunjuk menjadi saksi pernikahan, jangan hanya melihat sebagai tokohnya. Ya, mumpung Anda ditunjuk sebagai saksi pernikahan, Anda punya kewajiban, Anda punya hak untuk mendapatkan jawaban. Cek and recheck dulu, karena nanti ketika kasus ini harus dibatalkan, pernikahan saudara sesusu haram ya, harus dibatalkan. Dan bisa jadi yang rugi siapa? Perempuan. Dia tidak berstatus sebagai janda karena ya tidak ada pernikahan yang disahkan, dilegalkan, tapi dia sudah kehilangan keperawanannya ya. Dan ini na'udzubillah min dzalik bisa menjadi zina tanpa disengaja karena melakukan hubungan ya dengan ijab qabul yang tidak sah, yang haram. Nah, untuk itu mohon ibu-ibu yang produksi ASI-nya banyak ya, melimpah, ketika ingin menyumbangkan ASI-nya ditulis by name dengan bintinya. Kepada siapa anak itu juga by name dan binnya ya, agar nanti peta siapakah yang menjadi saudara sesusu, menambah kekerabatan tapi juga mengurangi jatah pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Desa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.